Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan penyertaan Engkau. Dan terima kasih juga Engkau memakai hamba-Mu yang kecil untuk membuka kebenaran-kebenaran rohani melalui ayat-ayat Alkitab. Kembali kami melanjutkan pembahasan kami di tema yang sama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hari ini adalah sesi yang keempat dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34 yang Engkau pernah ucapkan 2000 tahun yang lampau. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga apa yang akan kami dengar, kami lihat, kami baca, kami saksikan baik di layar maupun suara yang hamba-Mu sampaikan bisa ditangkap oleh jemaat itu dengan baik sehingga mereka mengerti kebenaran-Mu. Kami serahkan seutuhnya ibadah dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, tema kita hari ini adalah lanjutan minggu yang lalu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun ini adalah sesi yang keempat. Masih ada satu sesi lagi, sesi yang kelima yang akan kita kupas pada minggu yang akan datang. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran sesi yang keempat. Seperti biasa ketika saya menyampaikan khotbah tentang khotbah yang berseri, saya selalu mengulang sedikit, melakukan semacam resume atau kesimpulan kecil untuk melanjutkan sesi yang akan kita bahas saat ini. Karena itu kita akan lihat resume pelajaran di sesi yang ketiga supaya Bapak Ibu nyambung. Memorinya diingatkan kembali, memorinya disambungkan kembali, sehingga kita untuk melanjutkan sesi yang keempat itu sudah enak. Terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali mengikuti pelajaran hari ini, supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Tapi untuk lebih jelasnya, saya sarankan lihat kembali link YouTube kami di Bible Teaching Ministry dari sesi 1, 2, 3. Supaya lengkap dan nyambung untuk sesi yang keempat. Kita akan lihat kembali di Matius pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang Tuhan tahu? Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Semua itu berbicara apa? Semua itu berbicara di ayat-ayat sebelumnya. Karena Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang akan kau pakai, tempat tinggal. Nah, semua itu berbicara tentang duit, berbicara tentang materi. Dan Tuhan tahu kita memerlukan materi untuk kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta kita utamakan, kita dahulukan. Lihat ayat 33 yang akhirnya menjadi judul atau tema khotbah kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu engkau butuh duit. Tuhan tahu engkau perlu diberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu. Dan semuanya Tuhan akan lakukan dengan satu syarat. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkanmu kepadamu itu. Artinya bukan kekuatanmu lagi. Bukan kehebatanmu lagi untuk mendapatkan semuanya itu. Baik berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keluarga harmonis, semua itu Tuhan tambahkan karena engkau taat pada firman Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Kita sudah kupas yang namanya kerajaan, baik kerajaan dunia maupun kerajaan Allah harus memenuhi 3 unsur. Kita lihat kerajaan, unsur pertama ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah. Jadi kerajaan atau negara, 3 syarat ini penting. Kalau tidak ada 3 syarat ini, maka tidak bisa terbentuk sebuah kerajaan atau sebuah negara. Kalau zaman dulu kan bicara kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Kalau sekarang kan kita berbicara tentang negara. Tapi prinsipnya sama, 3 itu pasti ada. Kita lihat sekilas ulang kembali 3 unsur tadi. Wilayah kerajaan Allah.
Kita baca di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini berbicara tentang wilayah kerajaan Allah. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa. Ini kan berbicara tentang satu tempat di mana Allah bertahta, di mana Allah tinggal. Di manakah itu? Tentu kerajaan sorga. Dan Yesus berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Pergi ke situ. Itu juga berbicara tentang satu tempat. Misalnya orang tanya kepada mau kemana Pak Nathan? Oh, saya mau pergi ke situ tuh. Artinya saya menuju ke satu lokasi, ke satu tempat tertentu. Itulah wilayah kerajaan Allah. Dan wilayah ada tanpa penduduk. Ini tentu menjadi satu tempat kosong. Maka dibutuhkan syarat yang kedua dalam membentuk sebuah kerajaan, yaitu rakyat. Siapakah rakyat dari kerajaan Allah? Yaitu mereka yang sudah mendapatkan status sebagai warga kerajaan Allah. Kita lihat di Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan perkataan Paulus, kewargaan kita ada di dalam sorga. Jadi sebagai orang Kristen, Anda tuh punya dua kewarganegaraan. Warga negara jasmani, tempat di mana Anda bernomisili, negara mana yang menaungi Anda. Dan warga kerajaan sorga, tempat di mana namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi supaya bisa masuk sorga, namamu harus tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya sewaktu Anda di dunia, nama itu sudah dicatat di sana. Kalau nama sudah tercatat, berarti Anda sudah diakui nanti sebagai penghuni sorga. Kewarganegaraan Anda itu sudah tinggal Anda dapatkan setelah engkau meninggal nanti. Kita lanjutkan di ayat 1-2 Tesalonika 1:5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang dahulu, yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi jelas ya, status warga negara kerajaan sorgawi. Kemudian, jika ada wilayah, ada rakyat, tidak ada pemerintahan. Kira-kira apa yang terjadi di sebuah negara? Pasti terjadi yang namanya kekacauan, chaos. Ketika kita berbicara pemerintahan, berarti kita berbicara tiga hal yang sangat penting. Yang pertama, adanya sebuah struktur organisasi yang sangat besar. Karena memimpin satu negara. Jika Indonesia adalah contohnya, maka 270-an juta jiwa. Maka perlu satu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Karena jika hanya ada pemerintah pusat, tidak ada pemerintahan daerah, tidak akan bisa menangani rakyat 270 jutaan. Berarti ini satu big organization, satu organisasi pemerintahan yang besar. Adanya pejabat yang mengisi struktur dan mengatur rakyat dalam negara itu. Jika organisasi flowchartnya sudah ada tapi tidak ada yang mengisi, itu hanya satu program atau sebuah struktur organisasi yang kosong. Maka dibutuhkan pejabat-pejabat. Adanya hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengurus rakyatnya. Dan itu adalah tipikal gambaran bahwa pemerintahan kerajaan Allah di sorga pun ada seperti itu. Ada 24 tua-tua, rasul-rasul yang namanya tertulis dalam 12 gerbang, pintu gerbang di sorga. Itu adalah kemuliaan di sorga, jabatan-jabatan kemuliaan di sorga. Kita sudah belajar tiga hal tersebut. Coba lihat kembali ayat ini, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ada dua kata kunci di sini, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika berbicara tentang kerajaan Allah, kita sudah kupas tadi.
adanya wilayah kerajaan Allah, rakyat kerajaan Allah, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus dan pemerintahan kerajaan Allah. Tapi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dibutuhkan syarat utama, yaitu menemukan kebenaran. Kalau engkau sudah temukan kebenaran Allah, maka engkau baru bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak akan bisa engkau miliki kalau engkau belum menemukan kebenaran itu. Lalu, apa itu kebenaran? Benar gak? Ibaratnya, kalau surga itu seperti rumah. Dan rumah itu kan terkunci. Untuk bisa masuk ke rumah itu, maka Anda harus pegang kunci membuka pintu rumah itu. Jadi, kebenaran itu adalah ibarat kuncinya. Untuk masuk surga, maka engkau membutuhkan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Seringkali kita mendengar kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Yang dalam korelasi tema yang akan kita kupas saat ini, kebenaran Allah. Apa itu? Kita lihat dulu ayatnya di Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan baik-baik. Apa itu kebenaran? Yohanes mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ternyata yang dimaksudkan kebenaran itu firman Tuhan. Lalu bagaimana hubungan antara firman dengan Tuhan itu sendiri? Nah, Yohanes jelaskan juga di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi apa hubungan antara firman dengan kebenaran? Ternyata kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi dua-duanya itu bisa kita uraikan. Ibaratnya tuh, saya dengan perkataan saya. Tidak bisa dipisahkan, tapi juga bisa dilepaskan. Misalnya, ketika saya khotbah di YouTube, oke? Lalu saya nonton khotbah saya sendiri di YouTube. Artinya yang saya lihat tuh Nathan yang ada di dalam YouTube, pasti ada suara dong. Dengan Nathan yang sedang menonton. Nathan menonton Nathan istilahnya. Terpisah nggak? Terpisah. Nah, atau saya khotbah, lalu suara saya direkam. Tidak ada videonya, adanya audio saja. Lalu saya dengar di radio. Radio kan nggak tampilkan gambar, betul? Radio, ini Nathan lagi khotbah. Yang mendengarkan khotbah juga Nathan. Artinya saya dengan perkataan saya kelihatan menyatu tapi bisa dipisah. Nah, demikian pula Tuhan dengan firman-Nya. Ketika melakukan penciptaan, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadi itu. Jadi antara Tuhan dengan firman itu kelihatan menyatu, tapi bisa dipisah. Karena firman Tuhan itu lepas yang melakukan penciptaan-penciptaan itu. Berarti, ketika kita dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kebenaran itu berbicara dua hal, yaitu Allah yang benar dan firman yang benar. Makanya untuk bisa mendapatkan kerajaan Allah, engkau harus temukan Allah yang benar dan firman yang benar. Kita lihat kebenaran itu. Kebenaran Allah yang benar dan firman yang benar. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Anda harus temukan Allah yang benar dan firman yang benar. Makanya Tuhan suruh cari. Cari itu artinya harus ada upaya. Karena Allah itu roh, kalau engkau tidak mencari, engkau tidak akan temukan dia. Lalu bagaimana cara mencari? Nah, nantilah di dalam pengajaran hari ini kita akan menuntun Anda mencari dan menemukan Tuhan yang benar itu seperti apa. Kita akan kupas. Untuk masuk surga, Anda harus temukan Allah yang benar. Itu penting sekali. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengajak Anda berfilsafat, berpikir. Kalau Allah itu satu, mungkin tidak. Allah yang satu ini akan mendirikan banyak agama dan kepercayaan-kepercayaan di dunia. Saya yakin Anda setuju dengan saya, tidak mungkin. Berarti ada agama yang didirikan Tuhan dan ada agama yang didirikan oleh manusia-manusia. Kadang-kadang filsafat pun lambat laun bisa berubah menjadi agama. Uniknya, kemarin saya lihat di Google, ada sekelompok manusia itu menyembah Google sebagai agama mereka.
Lucu juga, Google jadi agama. Kenapa? Dianggap Google maha tahu seperti Allah maha tahu. Coba Anda mau cari apa? Tinggal diketik di Google. Tanya Mbah Google, tanya Mbah Google. Saya mau cari ini. Begitu diklik, langsung muncul tuh. Google akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sehingga dianggap Google itu luar biasa. Google tuh maha tahu. Nah, siapa lagi yang maha tahu? Allah. Nah, inilah contoh-contoh agama yang diciptakan oleh orang. Ternyata pengikutnya banyak juga itu. Walaupun kedengaran nyeleneh. Nyeleneh, oke. Tapi faktanya tuh ada saja pengikutnya. Artinya banyak agama yang didirikan oleh manusia. Nah, Tuhan itu ada di agama mana? Itu yang perlu kita cari. Agama A, B, C, D atau agama Z? Kita ingin cari jawabannya. Saat ini di dunia dihuni 7,9 miliar manusia. Dari 7,9 terbagi menjadi 200 negara. Nah, sang pencipta itu hanya satu. Kalau Allah yang menciptakan manusia di muka bumi, tentu Allah juga akan menyediakan satu juru selamat. Dan kalau juru selamat itu satu dengan sendirinya, agama yang dari Tuhan juga mestinya ada satu. Karena agama dengan juru selamat tidak terpisahkan. Agama itu adalah media memperkenalkan sang juru selamat. Oke. Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini. Sang pencipta menghendaki agar manusia ciptanya itu pertama mencari dia, yang kedua mengenal. Engkau tidak akan mungkin mengenal kalau tidak mencari. Nah, kalau sudah ketemu Allah yang benar, maka Allah menghendaki kita menyembah Dia. Kita akan baca di Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 29 bahwa sang pencipta menghendaki manusia ciptaan itu mencari, mengenal dan menyembah Dia. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menetapkan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan kata dari satu orang ia menjadikan semua bangsa. Bukankah ketika Allah menciptakan manusia ada dua, ada Adam dan ada Hawa? Kenapa di sini dikatakan satu orang? Sebenarnya tidak salah, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Otomatis di sini fakta adalah dari satu orang. Kecuali Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan juga dari tanah, maka ayat ini salah. Tapi yang namanya firman Tuhan itu tidak akan salah karena di dalam penulisan firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus tidak mungkin salah. Maka di sini dikatakan dari satu orang muncullah segala bangsa. Yang dimaksudkan adalah semua bangsa di dunia 7,9 miliar tadi berasal dari satu orang, yaitu Adam. Dari Adam, kemudian Hawa, dari suami istri lahirlah anak-anak turun-temurun sampai hari ini. Saya dengan Anda adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, kalau Allah itu yang menciptakan manusia, mungkinkah Allah yang menciptakan manusia ini mendirikan banyak agama dan kepercayaan? Tentunya tidak. Ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Paulus berkata mencari Dia. Ketika Paulus berbicara 2000 tahun yang lampau, tentu konteksnya itu sudah banyak agama-agama di dunia. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, oke? Lalu saat itu Paulus sedang berada di kota Athena. Si Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani itu banyak sekali dewa-dewi, patung-patung yang mereka sembah. Makanya Paulus cari di antara agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, di antara dewa-dewa yang disembah manusia di dunia, manakah Allah sejati, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu maksud Paulus. Makanya ketika Paulus bertemu dengan mereka di ayat 223, Paulus bertemu dengan mereka di suatu rumah ibadat mereka, dengan satu di mesbah mereka tuh ada satu potong kalimat yang Paulus jadikan sebagai media penginjilan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya Paulus memberitakan Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Tentu Paulus
sudah punya pengalaman. Nanti kita akan kupas siapakah Allah yang benar yang disembah oleh Paulus. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Maksud Paulus di ayat 29 adalah karena Allah itu roh, maka jangan mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Materi itu dibuat dari bahan emas, perak, batu dan sebagainya. Dan itu semua adalah hasil karya seni, keahlian ciptaan manusia. Berbentuk gambar-gambar, berbentuk patung-patung, ukiran-ukiran. Itu tidak boleh disembah sebagai Allah. Maka kita harus mengenal Allah yang sejati itu. Allah itu apa? Allah yang sejati itu bukan materi. Allah yang sejati itu adalah roh. Karena itu kita harus berusaha mengenal Dia. Raja Daud, ketika dia sudah tua, ketika akan mewariskan jabatan kerajaan itu kepada anaknya bernama Salomo, Raja Daud memberikan satu pesan yang sangat berharga untuk anaknya tentang bagaimana dia membangun relasi dengan Tuhan. 2 Tawarik pasal 28 ayat 9. 2 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi jelas ya, Paulus katakan, apa yang tapi Daud katakan, kita lihat, kenalah Allahnya ayahmu. Beda dengan sekarang. Kita untuk mengenal Allah, kita cari lewat kitab-kitab suci, betul? Lewat firman Tuhan. Tapi kalau dulu kan belum ada firman Tuhan, belum ada Alkitab. Makanya Paulus katakan kepada anaknya, Daud katakan kepada anaknya, kenalah Allahnya ayahmu. Karena Daud itu sudah punya pengalaman, sudah pernah berhubungan dengan Tuhan. Baik lewat mimpi, suara, sebagainya. Makanya Daud itu punya pengalaman, pemahaman tentang Allah. Kepada anaknya, kenal Allah itu lewat bapakmu. Makanya Daud menceritakan Allah yang benar itu begini loh. Bagaimana menemukan Dia. Caranya engkau harus mencari. Seperti Daud mencari Tuhan. Dan kalau sudah temukan Dia, menyembah Dia. Kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Maka kita yang harus cari. Sama seperti ketika kita sakit, kita membutuhkan dokter, kita yang harus cari dokter, bukan sebaliknya. Dokter datangi rumah satu demi satu, ketok pintu, ada orang sakit nggak di sini? Ada orang sakit nggak di sini? Nggak mungkin. Itu dokter yang kurang pasien, dokter kurang kerjaan. Kita yang butuh dokter, kita datanglah kepada dokter. Sama seperti kepada Allah, karena kita yang butuhkan. Bapak Ibu perhatikan lingkaran ini. Bukan lingkaran pelangi. Lingkaran ini adalah satu gambaran. Mengenal Allah itu seperti lingkaran ini, persentase tiap agama, tiap individu dalam pengenalan kepada Allah itu berbeda-beda. Saya mengenal Allah sekian persen, belum tentu sama dengan Anda. Agama ini mengenal Allah sekian persen, belum tentu agama lain juga sama. Karena banyak agama yang berbeda-beda. Kita lihat bagaimana ilustrasi lingkaran ini. Saya mulai dari angka 0 sampai 50%. Karena kalau saya mau urutkan dari 10%, 20, 30 sampai 50%, terlalu banyak lingkaran yang akan kita buat di sini. Jadi saya kelompokkan dari 0 sampai 50%. Kalau 0,1 berarti orang itu di dalam hatinya mulai percaya Allah. Yang namanya ateis pasti 0, di bawah 0%, artinya negatif. Mereka tidak percaya adanya Allah. Artinya di hati mereka tuh nggak ada Allah. Bagaimana mereka mau menyembah, mengenal Allah? Bagi mereka Allah itu hanya ilusi ciptaan manusia. Lalu ada agama dan kepercayaan yang lebih baik. Lingkaran ini adalah simbol agama dan kepercayaan. Ada yang lebih baik. Mengenal Allah 60%. Okay? Berarti
Dibandingkan lingkaran tadi, ini lebih baik. Ada kemajuan 60%. Tapi ada agama yang lebih baik lagi memperkenalkan Allah. Levelnya 70%. Kalau dulu Anda di 60%, lalu suatu hari menemukan agama yang 70% mengenal Allah, Anda mau pindah enggak? Atau tetap di agama yang 60%? Saya yakin kalau Anda ingin benar-benar mengenal Allah, Anda akan pindah. Lalu ada agama yang lebih baik, memperkenalkan Allah 80%. Ada yang lebih baik lagi 90%. Tapi kalau kita maunya adalah menemukan agama yang memperkenalkan Allah mencapai 100%. Artinya sepenuhnya telah menceritakan tentang Allah. Kalaupun tidak ada agama yang 100% mengenal Allah, tapi kita berusaha menemukan agama yang persentasenya paling tinggi. Kalau saya saat ini ada di agama yang 60% mengenal Allah, jika ada agama yang lebih jelas memperkenalkan tentang Allah, di agama 70% saya akan pindah. 80% saya akan pindah. Sampai saya akan menemukan sebuah agama yang memperkenalkan Allah jauh lebih tinggi persentasenya dari agama-agama lain. Karena Allah itu pasti ada di salah satu agama yang mengenal Allah lebih tinggi persentasenya. Di sanalah Allah itu ada. Lalu bagaimana saya bisa temukan? Anda harus cari. Makanya Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dengan kata lain, Anda harus aktif. Anda tidak bisa menunggu, saya menunggu Tuhan datang memperkenalkan diri. Itu konyol. Bukan Tuhan yang membutuhkan Anda yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk menyembah dia. Karena tanpa manusia pun dia tetap Allah. Tanpa satu pun yang menyembah dia, dia tetap Allah. Tapi kita, tanpa Tuhan, kita nggak bisa hidup. Ketika Tuhan menutup udara yang ada di muka bumi, mati semua kita. Bukankah Tuhan memberikan udara? Memberikan angin untuk kita hidup? Bapak Ibu yang saya kasihi, solusinya adalah kita harus cari, baru bisa menemukan Allah yang benar. Kita harus cari di antara agama-agama kepercayaan di dunia ini, mana yang memperkenalkan memperkenalkan Allah lebih jelas, lebih terang. Lalu bagaimana cara kita mencari? Betul nggak? Kita harus berusaha mengenal Allah yang benar. Berusaha. Mengenal Allah yang benar itu sangat-sangat penting. Saya akan berikan 3 alasan mengapa mengenal Allah yang benar itu sangat penting. Kita lihat alasan yang pertama, supaya kita tidak salah menyembah dan bersyukur. Kalau engkau percaya pada Allah, agama apapun yang engkau anut pasti mengajarkan umatnya itu bersyukur kepada Allah. Betul? Agama manapun pasti mengajarkan menyembah Allah. Masalahnya adalah kalau engkau tidak mengenal Allah yang benar, engkau salah bersyukur, salah menyembah. Saya ambil contoh sebuah ilustrasi. Si A memberikan 1 gelas kopi kepada saya. Si A nih. Lalu saya berterima kasih kepada si B. Cocok nggak? Nggak cocok. Si A kan berpikir, kok saya kasih Pak Nathan nggak ada terima kasih. Kemudian saya terima kasih kepada si B. Si B ini berpikir, loh rasanya saya nggak kasih kopi. Artinya salah bersyukur. Betul nggak? Nah demikian pula kita kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Agama mana yang kita bersyukur? Yang sudah memberkati hidup kita. Lalu yang kedua, agar dapat merasakan kasih dan kuasanya. Kalau engkau belum menyembah Allah yang benar, bagaimana mendapatkan kuasa Allah yang benar? Dan yang paling penting adalah agar kita diselamatkan dari kebinasaan. Dengan kata lain, masuk sorga. Nah itu yang sedang kita kupas pada tema ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau ingin masuk kerajaan Allah, maka engkau harus cari kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Allah yang benar dan firman yang benar. Dan sekarang kita sedang berbicara tentang Allah yang benar. Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah yang benar, kita harus mencari. Lalu dimulai dari mana mencarinya? Cari di supermarket, cari di bumi,
di laut, cari di luar angkasa, atau cari di planet-planet lain? Tentu tidak se-ekstrim itu. Mencari, kita mulai dari konsepnya adalah penciptaan. Sederhana mau mencari Allah. Siapakah sang pencipta itu? Intinya di sana. Karena tadi kan kita sudah baca ayatnya. Sang pencipta manusia menghendaki manusia mencari dia. Berarti kita harus cari sang pencipta itu. Allah sang pencipta menghendaki manusia mencari, mengenal, dan menyembah dia. Lihat kembali Kisah Rasul 17 ayat 26-27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Perhatikan kalimat terakhir, Allah itu nggak jauh dari kita. Kalau tidak jauh, mestinya kita bisa mengenal dia. Mestinya kita bisa mencari. Jadi tidak perlu mencari di atas langit, mencari di planet-planet, tidak perlu mencari di lautan dalam, tidak perlu. Dia dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Karena itu, kita harus cari. Kemudian, saking dekatnya Anda bisa menjamah dia. Bahkan bisa menemukan dia. Artinya Tuhan itu dekat loh. Tuhan itu Immanuel loh. Allah beserta kita. Artinya Tuhan itu dekat dengan kita. Hidup di tengah-tengah kita. Lalu siapa? Bagaimana kita mencari dia? Tadi saya sudah katakan, cari, kita lihat dari konsep penciptaan dulu. Allah yang benar adalah sang pencipta. Itu dia. Saya yakin semua agama tanpa kecuali pasti akan menanamkan konsep pikiran yang sama. Allah yang benar adalah sang pencipta. Nah, bagi orang Kristen, pasti mereka akan mengatakan sang pencipta itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya tidak tahu nih, Bapak Ibu yang beragama Kristen, setuju tidak dengan saya? Bahwa sang pencipta segalanya itu adalah Yesus Kristus. Tapi yang non-Kristen pasti tidak setuju. Tapi tidak masalah, kita akan kupas lebih jauh. Betulkah Yesus itu sang pencipta? Intinya kan di sana, betul? Kalau Yesus itu sang pencipta, berarti dialah Allah. Berarti kita mencari Allah, sudah temukan Allah yang benar. Intinya di sana. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, sang pencipta dunia dan segala isinya? Tema khotbah kita hari ini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi kerajaan Allah sudah kita kupas, wilayah, rakyat, pemerintah. Nah, yang kita kupas saat ini adalah kebenaran Allah. Lalu kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Allah yang benar dan firman yang benar. Itu sudah kita baca juga, Allah yang benar. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya firman dengan Allah adalah kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berarti kebenaran itu satu sisi menunjukkan Allah. Sisi lain menunjukkan firman-Nya. Dua-duanya. Dan saat ini kita sedang bahas Allah yang benar. Kebenaran. Mencari kebenaran berarti kita harus mencari sebuah fakta kebenaran. Apakah benar bahwa Yesus Kristus itulah yang menciptakan dunia dengan segala isinya? Dan benarkah Yesus Kristus itu adalah pencipta manusia? Fakta ini harus kita temukan. Bagaimana cara menemukan? Sebenarnya relatif gampang. Kita lihat tentang kebenaran. Berbicara kebenaran, ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Mungkin ada bingung ya, kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Yang namanya kebenaran universal adalah suatu kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Setiap orang yang percaya kepada Allah setuju dengan kebenaran ini karena dia bersifat universal.
Jadi ada hal-hal universal yang bisa diterima oleh semua orang. Ketika bicara agama, tidak semua orang bisa terima, betul nggak? Tapi ketika bicara kasih memberi, nah itu bahasa universal. Tidak mempedulikan agamamu apa. Tapi kalau engkau mengasihi, semua orang bisa. Kami kemarin, sebulan yang lalu, membagikan paket sembako. 800 paket sembako kami sharekan ke pemulung-pemulung di Bantar Gebang, Bekasi. Melalui satu yayasan namanya Yayasan Servia. Dengan total anggaran hampir mencapai 100 juta. 100 juta kami bagikan untuk mereka yang benar-benar memerlukan. Nah, yang terima sembako kami itu macam-macam suku. Ada Madura, ada Jawa, ada Betawi, ada juga orang Sunda yang mereka profesinya adalah pemulung-pemulung di Bantar Gebang, Bekasi. Dan mereka juga dari macam-macam agama. Karena Yayasan Servia tidak berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang mengasihi manusia. Makanya di yayasan kami itu ada satu semboyan. Jika engkau bukan saudaraku dalam iman, dan bukan saudaraku dalam suku, maka engkau adalah saudaraku dalam negara dan kemanusiaan. Artinya, kami menolong mengasihi engkau tanpa membedakan apapun agama, suku, dan sebagainya. Itu bahasa universal. Kasih adalah agama, adalah bahasa universal. Bisa diterima orang. Itu contohnya. Lalu kolektif. Kolektif itu adalah suatu kebenaran yang hanya bisa diterima oleh sekelompok orang tertentu. Segolongan orang tertentu. Nah, kita lihat bagaimana universal dan kolektifnya tentang kebenaran ini, tentang penciptaan yang universal. Allah yang benar adalah sang pencipta. Universal, betul? Agama manapun, agama A sampai Z, kalau ada ya A sampai Z, pasti bisa terima kebenaran ini bahwa Allah yang benar adalah sang pencipta. Kalau engkau percaya adanya Allah, pasti percaya Allah yang engkau sembah itu sang pencipta. Betul? Itu universal. Tapi kalau yang sudah begini, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nah, itu nggak bisa diterima orang. Karena ini kebenaran yang bersifat kolektif. Hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu. Hanya bisa diterima oleh pengikut-pengikut Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, betulkah Yesus Kristus itu adalah sang pencipta? Kan kita ingin mencari, betul? Betulkah Yesus sang pencipta? Bagaimana membuktikannya? Benar gak? Allah yang benar adalah sang pencipta. Kita lihat dulu yang universal. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan segala makhluk. Menciptakan alam semesta berarti menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan langit, bumi, planet, menciptakan air, udara, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta ini. Kemudian menciptakan segala makhluk. Menciptakan semua jenis tumbuh-tumbuhan. Karena itu hidup. Jadi yang sebelah kiri adalah benda mati. Yang sebelah kanan adalah benda hidup. Tumbuh-tumbuhan termasuk dianggap hidup walaupun tidak bernapas. Sebenarnya itu juga bernapas. Coba saja Anda tanam satu tanaman di pot. Lalu Anda tutup pakai plastik. Tutup rapat. Saya percaya besok-besoknya tumbuhan itu mati. Karena apa? Nggak dapatkan udara, nggak dapatkan oksigen. Kemudian menciptakan semua binatang di darat dan di laut. Di udara, artinya burung-burung. Kemudian menciptakan menciptakan binatang darat, laut, dan juga menciptakan binatang udara, itu burung-burung. Kemudian sentral dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Siapakah dia? Okay. Ini yang ingin kita cari. Tadi saya sudah katakan, orang Kristen pasti percaya bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dari semua itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, betulkah dia yang menjadi pencipta? Agama non-Kristen pasti menentang. Nggak mungkin Yesus sebagai pencipta. Buktinya mana? Dan kita ini sedang mencari kebenaran. Berarti kita harus mencari fakta kebenaran. Betulkah Yesus Kristus itu adalah pencipta dari semuanya itu?
Dan saya akan buktikan. Namun pembuktian ini tentu nggak bisa singkat. Saya hanya memberikan secara garis besar pembuktian-pembuktian tersebut. Kita lihat. Bukti Yesus adalah Sang Pencipta. Dia berkuasa atas ciptaannya. Dia berkuasa atas diri manusia. Membuktikan dia Sang Pencipta. Kita lihat dia berkuasa atas segala ciptaannya. Meredakan angin ribut. Satu ketika Yesus bersama dengan murid-murid di danau, di dalam perahu. Tiba-tiba angin sakal datang menyerang kapal mereka sehingga kapal mereka sudah mulai kemasukan air. Saat itu Yesus sedang tidur di buritan kapal. Murid-murid sudah histeris, sudah teriak ketakutan. Karena ombak itu sudah lebih tinggi dari kapal mereka. Menimbus kapal mereka. Dan sudah banyak air masuk ke dalam kapal mereka. Saat itulah mereka bangunkan Tuhan Yesus. Dan begitu Yesus bangun, Yesus berkata, kenapa sih kalian kurang percaya? Setelah itu Yesus berkata kepada angin, angin teduhlah. Dalam sekejap. Nggak usah hitung hari, nggak usah hitung jam, nggak usah hitung menit, detik itu juga angin langsung berhenti. Sama seperti Anda mematikan kipas angin yang kipasnya lagi putar kencang sekali. Ketika Anda tekan tombol off, itu pun masih ada sisa-sisanya sampai berhenti total. Betul gak? Tapi yang Tuhan lakukan dalam sekejap. Karena Alkitab mengatakan dalam sekejap atau sekonyong-konyong berhentilah angin itu. Ketika Yesus berkata, angin berhenti. Langsung berhenti. Sama seperti Anda bernapas sih. Narik napas, turun. Langsung Anda stop napas. Artinya kan tidak ada angin. Tidak ada pergerakan napas. Langsung napas itu berhenti. Itulah Yesus. Hanya pencipta angin yang bisa menaklukkan angin. Hanya pencipta angin yang bisa mengendalikan angin. Dan itu sudah Tuhan Yesus buktikan. Jelas kan? Kemudian berjalan di atas air. Tengah malam ketika murid-murid sedang diamuk oleh angin juga. Mereka ketakutan. Tiba-tiba mereka melihat dari jauh, itu tengah malam loh. Yesus berjalan di atas air. Dan mereka ketakutan. Mereka sangka itu hantu. Teriak-teriaklah mereka, itu hantu, itu hantu. Kenapa mereka berkata itu hantu? Karena gambaran mereka tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Mereka jadi nelayan dari kecil. Tidak pernah melihat peristiwa seperti itu. Tengah malam mencari ikan, belum pernah sekalipun seumur-umur mereka dia ada makhluk seperti manusia yang berjalan di atas air. Satu-satunya yang bisa terawang-awang atau yang bisa melayang di atas udara adalah setan. Makanya mereka teriak, itu hantu. Sampai akhirnya setelah dekat dengan kapal mereka, Yesus berkata, tenanglah, ini aku, ini guru kalian. Dan mereka tuh mata melotot. Kok bisa berjalan di atas air? Maka tampillah Petrus yang berkata, Guru, kalau itu memang engkau, kalau itu benar-benar Guru, perintahkan aku berjalan mendapatkan kau. Tuhan berkata, ayo silakan turun. Petrus mulai keluar dari perahu, melangkah. Awalnya Petrus bisa berjalan di atas air. Takjub dia. Dan ketika dia masih keheranan berjalan di atas air, dia lihat kiri kanan ombak yang masih begitu besar. Dan celananya sudah mulai basah, akhirnya mulai takut, dia mulai tenggelam. Artinya apa? Manusia itu nggak mungkin berjalan di atas air. Karena manusia itu bukan pencipta air. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air. Oke? Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Kecuali main trik-trik sulap. Main manipulasi, ilusi. Itu mungkin. Oke? Ada triknya. Tapi manusia bagaimana mungkin berjalan di atas air? Tidak tenggelam oleh air. Tapi Yesus sudah buktikan. Dia pencipta air. Maka dia tidak akan tenggelam oleh air. Oke, clear kan? Pencipta udara, pencipta air. Kemudian mengutuk pohon ara. Satu kali. Ketika Yesus dengan murid-murid berjalan. Melihat ada satu pohon ara dari jauh. Dan Yesus berharap bisa dapatkan buah dari pohon itu. Setelah sampai di sana ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah. Yesus berkata, mulai sekarang tidak usah berbuah lagi. Itu pohon mati, pohon ara. Kenapa pohon itu bisa takluk kepada Tuhan dan mati? Karena dia pencipta tumbuh-tumbuhan. Baru bisa. Coba Anda punya tanah. Oke, Anda punya tanah, katakanlah hanya beberapa meter di halaman, Anda tanam tanaman
dengan harapan apapun Anda tanam, apakah jeruk nipis kah, apakah Anda tanam mangga, belimbing kayak, sudah bertumbuh bertahun-tahun tidak berbuah. Akhirnya Anda jengkel karena tanah Anda di depan rumah terbatas. Pohon, mulai besok engkau tidak usah hidup lagi. Coba mati enggak? Makin subur. Karena kita bukan pencipta pohon. Tapi Yesus sudah buktikan dia berkuasa. Kemudian dia juga berkuasa atas ikan-ikan di laut. Satu kali murid-murid di Yohanes pasal yang ke-21 mencari ikan di laut, di danau Tiberias. Semalam-malaman mereka jala ikan, tidak seekor ikan pun mereka dapat. Lalu mereka pulang mempersiapkan jalanya. Yesus datang pagi-pagi berkata, anak-anak, kalian punya lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Yesus berkata, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu, kamu akan dapat. Lalu mereka turunkan jala. Itu tempat yang dangkal. Dan begitu jala diturunkan, ikan-ikan besar itu menggoncang jala mereka. Dan itu setelah ditarik ke atas, mereka dapat 153 ekor ikan sampai kapal mereka hampir tenggelam. Artinya apa? Yesus bisa kendalikan ikan. Semalam ikan nggak ada. Kenapa? Yesus yang atur. Biar mereka tidak dapat ikan malam itu. Karena jika mereka dapat ikan malam itu, mereka akan kembali ke penjala ikan. Dari penjala ikan, Yesus sudah tarik mereka jadi penjala manusia. Dan ketika Yesus ditangkap disalibkan, mereka kehilangan iman. Kemudian ekonomi mereka juga mengalami goncangan. Karena mereka belum siap menggantikan posisi Yesus dalam pemberitaan. Maka mereka kembali ke profesi semula, jala ikan. Makanya malam itu Tuhan sengaja kendalikan ikan. Tidak ada ikan yang nyangkut di jala mereka. Padahal mereka tuh sudah pengalaman. Sudah tahu di mana ada ikan. Cuaca seperti apa mereka sudah tahu. Tapi tidak seekor ikan pun. Tapi pagi-pagi mereka dapat ikan karena Yesus yang kendalikan ikan masuk ke jaring-jaring mereka. Artinya Yesus pencipta segala ikan di laut. Clear sekali. Kemudian Yesus berkuasa atas diri manusia. Sembuhkan macam-macam penyakit bawaan. Ada orang yang buta sejak lahirnya, Yesus sembuhkan. Ada yang tuli bisu sejak lahirnya, Yesus sembuhkan. Orang ada yang pincang atau lumpuh sejak lahirnya, Yesus sembuhkan. Tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Macam-macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan satu lagi jenis penyakit adalah kerasukan setan. Kerasukan setan. Karena dampak dari kerasukan setan pada fisik. Dan di Alkitab sangat jelas menunjukkan Yesus berulang kali usir setan. Yang merasuki tubuh orang hanya sepatah kata, setan keluar, orang itu langsung sembuh. Misalnya salah satu contohnya adalah orang kerasukan legion di Gerasa. Sudah lama dia dikuasai oleh setan. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus usir. Dan setan itu kemudian pindah alamat, masuk ke dalam babi-babi. Dan itu pun seizin Tuhan, karena setan yang minta izin. Dan babi-babi itu kemudian ramai-ramai terjun ke jurang, mati semua. 2.000 ekor babi, artinya ada 2.000 setan loh yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Tapi orang yang kerasukan setan tadi, si legion itu sembuh. Hanya Allah yang bisa mengendalikan setan. Manusia tidak bisa mengendalikan setan. Tidak bisa usir setan dengan kekuatannya. Kalau manusia bisa usir setan, pasti menggunakan kekuatan yang lain. Kalau hamba-hamba Tuhan, pasti menggunakan kekuatan Allah. Betul? Pendeta menggunakan kekuatan Tuhan untuk usir setan. Lalu pakai nama siapa? Yesus. Kami sebagai hamba Tuhan, saya pelayan hamba Tuhan, sudah sering kali mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar. Dan kalau setan keluar, berarti Yesus punya nama, itu punya kuasa. Hanya nama Allah yang bisa taklukkan setan. Nama nabi nggak akan bisa. Misalnya nabi A, nabi B, nabi C. Coba Anda usir setan pakai nama nabi-nabi. Nggak keluar. Misalnya dalam nabi Yesaya, setan keluar. Dalam nabi Daniel, setan keluar. Setan malah ngomong, gua namanya Daniel. Gua namanya setan. Namanya Yesaya. Jadi Yesaya usir si Yesaya. Nah, Daniel usir Daniel dong kalau gitu. Karena itu hanya Allah yang bisa taklukkan setan. Lalu ada satu lagi. Membangkitkan orang yang sudah mati. Hanya Allah yang berkuasa atas nyawa manusia. Makanya di 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dikatakan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ayat 6. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya.
Dia mematikan dan menghidupkan. Di 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Hidup mati manusia di tangan Tuhan. Tapi faktanya, orang yang sudah mati, rohnya sudah keluar dari tubuh, Yesus bisa hidupkan kembali. Banyak kasus Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Dan satu kasus yang cukup heboh adalah Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dikuburkan 4 hari. Badannya sudah bau seperti yang dikatakan oleh kakaknya. Tuhan, dia sudah bau karena sudah 4 hari mati. Sudah rusak jaringannya, sudah rusak semua organ-organ tubuhnya. Tapi Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah dibaringkan di dalam kubur 4 hari, Lazarus, keluar. Tiba-tiba Lazarus yang sudah mati 4 hari yang lalu keluar, masih diikat dengan kain kafan. Lalu kain kafannya dilepas, dia hidup kembali. Luar biasa nggak? Luar biasa. Roh yang sudah keluar dari tubuh, nggak tahu kemana, tapi Tuhan bisa tarik kembali masuk ke dalam tubuh. Itu bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, hanya pencipta manusia yang berkuasa atas hidup matinya manusia. Jadi clear sekali. Betul? Semua pembuktian bahwa Yesus berkuasa atas segala ciptaannya bisa Anda baca di Alkitab. Yang tidak mungkin saya jelaskan satu demi satu. Tapi setidaknya kita sudah temukan Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah sang pencipta. Yesus bukan hanya menciptakan dunia dengan segala isinya. Tapi dia jugalah yang menciptakan sorga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita sedang berbicara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, kita berbicara tentang kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus yang menciptakan kerajaan sorga. Jadi bukan hanya pencipta dunia. Kenapa dia pencipta sorga? Karena dia adalah Allah. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu perhatikan teks di sini. Percayalah kepada Allah. Semua agama percaya kepada Allah sebagai sang pencipta. Betul nggak? Semuanya. Agama apapun engkau yang mendengarkan pengajaran saya hari ini, apapun agamamu, pasti Anda percaya kepada Allah dan Anda yakin Allah lah sang pencipta. Walaupun pengenalan kepada Allah dari agama-agama satu dengan lain itu berbeda-beda. Tapi intinya tadi saya sudah katakan kebenaran universal Allah adalah sang pencipta. Karena itu mereka percaya. Tapi percaya kepada Allah saja tidak cukup. Yesus berkata, harus percaya kepadaku. Kenapa demikian? Percaya Allah saja tidak cukup. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah yang menciptakan sorga. Dengan kata lain, engkau ingin masuk kerajaan Allah, harus mengenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar pasti sang pencipta sorga. Siapakah yang menciptakan sorga? Lihat kalimat selanjutnya di ayat yang kedua sampai 3. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan baik-baik, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini hanya bahasa kiasan. Aku dan Bapa. Padahal Yesus katakan di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat yang ke-7, jika engkau sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa. Kalau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa. Karena dia dengan Bapa adalah satu kesatuan. Maka ini bahasa kiasan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau itu rumah Bapa, lalu yang menciptakan surga itu siapa? Yesus berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Menciptakan tempat itu bagimu. Buat bangun rumah itu bagimu. Bagi Tuhan Yesus gampang. Sama seperti membangkitkan orang mati. Yang lebih sulit aja Yesus bisa lakukan. Kalau membangun lebih gampang. Bangun, jadilah bangunnya. Jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yesus bisa ubah air menjadi anggur. Artinya bisa saja dari sebutir pasir
Atau sepotong emas di sorga. Tuhan berkata, jadilah rumah. Jadi. Karena Yesus bisa lakukan pelipat gandaan. Dengan satu potong emas, dia bisa menciptakan sebuah rumah emas. Karena sudah dia buktikan, 5 roti, 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang. Artinya kan kelipatan. Hanya dengan 5 buah roti kecil, Yesus bisa lipat gandakan. Demikian pula hanya satu potong emas, Yesus bisa bangun satu rumah emas besar. Tidak mustahil bagi Tuhan. Dialah yang menciptakan sorga. Kemudian dia berkata, ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anda ingin masuk sorga? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik. Ingin masuk sorga, tapi tidak mengenal pencipta sorga. Bahkan tidak mau percaya kepada pencipta sorga. Itu adalah suatu tindakan yang bodoh. Dan berapa banyak orang seperti itu. Ingin masuk sorga, tapi menutup mata bahwa pencipta sorganya adalah Yesus. Anda boleh cari di kitab suci agama manapun. Tidak ada satupun agama yang nabi, rasul yang pernah berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah. Tapi Yesus Kristus sangat jelas berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Makanya saya begitu tenang bahwa setelah saya meninggal, saya akan menuju ke sana. Karena saya sudah temukan Allah yang benar. Saya sudah temukan pencipta sorga. Itulah kebenaran. Ibaratnya itu begini loh. Anda sakit, lalu ingin berobat ke dokter. Tapi Anda tidak percaya kepada dokter itu. Konyol nggak? Konyol. Betul nggak? Anda mau berobat ke dokter, tapi nggak percaya sama dokternya. Kalau gitu, obati aja diri sendiri. Satu kali, saya antar keluarga saya berobat ke dokter. Kebetulan keluarga saya itu memang dia nggak suka sama dokter, anti dokter lah. Kalau dia sembuh, kalau dia sakit, dia cari obat-obatan sendiri. Nah, sampai suatu hari sakit cukup lumayan keras, terpaksa saya temani ke dokter. Sampai ke dokter, dia sok pintar. Oh, sakit saya begini dokter. Kalau obatnya begini-begini ya dokter. Akhirnya dokter karena dia merasa dokter itu dikulai, lalu dokter berkata, kalau Anda pintar, ngapain datang ke tempat saya? Betul nggak? Anda mau berobat ke dokter, harus percaya kepada dokter. Atau Anda mau beli rumah. Mau beli rumah. Tapi Anda nggak percaya sama pemilik rumah ini. Kan aneh, mau beli rumah tapi nggak percaya sama pemilik rumah. Boleh saja Anda curiga, tapi sebenarnya gampang dibuktikan. Carilah fakta kebenaran. Carilah bukti. Apakah dokter ini dokter yang berizin? Apakah dokter ini bukan dokter gadungan? Kan tinggal kita bisa buktikan. Demikian pula pemilik rumah. Apakah ini rumah ini milik si Anu? Kan tinggal dicek suratnya, tinggal dicek BPN. Gak sulit kok. Intinya adalah Anda harus cari kebenaran baru Anda bisa temukan. Carilah fakta kebenaran. Apakah Yesus itu Allah? Cari jawabannya. Apakah Yesus itu pencipta? Pencipta langit, bumi, segala isinya, pencipta manusia? Carilah faktanya. Apakah Yesus juru selamat? Carilah jawabannya. Lalu bagaimana saya harus mencari kebenaran-kebenaran itu? Satu ayat terakhir, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. 39 0 ya, 0 itu ada 4 kurang diketik itu. Ayat 39 sampai 40. Kita lihat Yohanes 5 ayat 39 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun, perhatikan dulu di sini, ayat 39, kitab-kitab suci. Kitab suci manakah? Karena banyak kitab suci. Semua agama punya kitab suci masing-masing. Dan kitab suci mana yang benar-benar firman Tuhan? Karena kita akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu Allah yang benar dan firman yang benar. Lalu firman yang benar itu yang mana? Firman yang benar pasti memperkenalkan Allah yang benar. Karena firman dengan Allah itu tidak terpisahkan. Dan Yesus berkata kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yang dimaksudkan tuh kitab apa? Tidak lain adalah Alkitab.
Karena hanya Alkitablah yang memberitakan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya. Dan kita sudah temukan firman yang benar. Masalahnya adalah mau nggak datang kepada Dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ketika kita berbicara kebenaran, ada Allah yang benar dan firman yang benar. Allah yang benar dan firman yang benar, jika ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, Anda harus temukan Allah yang benar dan juga firman yang benar. Hari ini kita sudah belajar, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Lalu firman yang benar itu yang mana? Dan akan kita kupas pada sesi yang terakhir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan sesi yang terakhir, sesi yang kelima, untuk masuk ke sorga, saudara harus temukan kitab suci atau firman yang benar. Karena hanya firman yang benar akan memperkenalkan Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, sungguh ajaib, sungguh besar kasih-Mu. Sehingga dulu hamba-Mu bukan pengikut-Mu. Hamba-Mu tidak mengenal Engkau. Tapi Engkau sudah menuntun hamba-Mu sampai akhirnya hamba-Mu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bahkan Engkau juga memilih hamba-Mu yang kecil ini sebagai pelayan-Mu. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran berdasarkan pengalaman hamba-Mu mencari Tuhan. Dan juga berdasarkan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam firman-Mu, hamba-Mu sudah ungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Pencipta segala makhluk hidup, pencipta manusia, pencipta alam semesta, dan Engkau pula yang menciptakan sorga. Kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah menuntun kami menemukan kebenaran yang hakiki. Kerinduan hamba-Mu, doa hamba-Mu, siapapun yang mendengarkan khotbah pengajaran hari ini, tuntun dia Tuhan. Agar dia menemukan Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat tunggal. Percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Allah Sang Pencipta. Supaya mereka pun layak masuk ke dalam kerajaan sorga, tempat yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Demikian doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.